kemudian juga kepada Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta di kolokium ini. Selamat datang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan rencana penelitian yang akan dipaparkan dalam kolokium ini oleh Mas Dani dengan judul penelitian Perhitungan Akurasi Perubahan Penutupan Lahan di Areal Perhutanan Sosial Menggunakan Artificial Intelligence. Nanti dipersilahkan untuk presentasi kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembahas yaitu Bapak Mahfudin Nur. Ada? Ya. Oke, Aduh, kemudian ya dilanjutkan juga nanti mohon dari peserta itu memberikan pertanyaan ataupun juga saran terkait dengan rencana penelitian ini. Dan terakhir akan ada ulasan dari para pembimbing. Dipersilakan kepada Mas Dani untuk memulai presentasinya. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen paparan kolokium ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di kolokium ini, kami mengucapkan terima kasih, di mana kolokium ini akan membahas terkait rencana penelitian kami yang berjudul Penghitungan Akurasi Perubahan Penutupan Lahan di Area Perhutanan Sosial Menggunakan Artificial Intelligence. Pada kesempatan ini akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiannya, kemudian bagaimana kerangka pemikiran dan seperti apa diagram penelitiannya, serta timeline penelitian ini. Sebelum membahas terkait latar belakang dari penelitian ini, perlu kita ketahui bersama apa sih itu perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, di mana mereka adalah sebagai pelaku utama dalam mengelola perhutanan sosial, yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan juga dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial ini terdiri dari 5 skema. Yang pertama adalah hutan desa yang dikelola oleh lembaga desa, hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, kemudian hutan tanaman rakyat yang dikelola oleh masyarakat khusus untuk apa namanya pengelolaan kayu, kemudian hutan rakyat, ini adalah hutan hak, hutan adat juga dan kemitraan kehutanan di mana masyarakat bermitra dengan izin usaha yang ada di dalam kawasan hutan. Perlu kita ketahui seperti apa proses dari penerbitan SK Perhutanan Sosial tersebut. Nah, di sini ada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, terdiri dari 4 direktorat. Yang pertama, bagaimana penyiapan kawasannya, kemudian bagaimana menangani konflik yang ada, dan bagaimana melakukan pengembangan usaha di area perhutanan sosial tersebut, serta bagaimana melakukan pengendalian atau monitoring dan evaluasi perhutanan sosial di area kawasan hutan. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, di mana kita ketahui sangat besar data capaian perhutanan sosial saat ini, yaitu 8,3 juta hektar, di mana ini dikelola oleh 1,4 juta kepala keluarga yang sudah memiliki sekitar 15.000 kelompok usaha, di mana hasil usahanya ini berasal dari kawasan hutan. Gitu. Kemudian hal yang memberatkan, yang memang perlu dilakukan segera adalah terkait bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi di area perhutanan sosial. Penelitian ini fokus kepada ekologi saja, gitu. Karena sosial dan ekonomi sudah dilakukan, tapi terkait ekologi masih minim atau belum maksimal dalam pelaksanaannya, di mana perlu untuk menjawab seperti apa sih perbaikan tutupan lahan selama ini, apakah terjadi peningkatan tutupan lahan atau sebaliknya itu, dan bagaimana juga apakah tetap mempertahankan status fungsi kawasannya, di mana hutan lindung tetap hutan lindung, hutan produksi tetap hutan produksi, dan bahkan hutan konservasi ya tetap hutan konservasi seperti itu. Eh, Kemudian kenapa sih tadi
evaluasi ini memang masih minim dilakukan gitu, karena kami menemukan ada tiga masalah utama, yaitu yang pertama terjadinya capacity gap, di mana SDM yang ada saat ini memang belum mampu karena sangat sedikit ya dalam melakukan evaluasi, apa namanya, dalam melakukan hal evaluasi ini gitu. Kemudian adanya knowledge gap ya, di mana dalam melakukan penghitungan akurasi perubahan penutupan lahan ini belum menerapkan buku panduan yang ada, dan ini belum diterapkan sama sekali di area perhutanan sosial. Hal yang ketiga yang menjadi masalah adalah adanya digitalization gap ya, di mana memang belum ada alat atau tools atau sistem informasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terkait ekologi. Karena sistem informasi yang ada saat ini hanya baru bisa menjawab terkait kesejahteraan, kemudian dinamika sosial budaya, tapi terkait kelestarian atau ekologi tutupan lahan ini masih belum dilakukan oleh sistem informasi. Eh, Kemudian untuk menjawab tujuan atau masalah tadi, maka Direktorat PPS atau Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial perlu memiliki adanya suatu alat website GIS, dan di penelitian ini mengusulkan adanya suatu WebGIS ya, simetri, yaitu sistem informasi monitoring dan evaluasi. TRI itu berarti ada tiga tujuan dari perhutanan sosial sendiri, yaitu kelestarian ya, di sini saya asosiasikan dengan huruf T, yaitu tutupan lahan. Kemudian kesejahteraan, di sini ada huruf R, saya asosiasikan dengan rumah tangga. Dan dinamika sosial budaya saya asosiasikan dengan interaksi sosial. Logo simetri, di sini ada daun warna hijau yang melambangkan kelestarian, warna emas yang melambangkan kesejahteraan, di mana daun ini saling bersinergi yang membentuk suatu bidang yang simetri. Kemudian simetri ini digunakan tentunya tidak hanya oleh Direktorat PPS sendiri, tapi juga oleh external user seperti Balai Perhutanan Sosial di daerah, Dinas Kehutanan Provinsi, kelompok kerja perhutanan sosial, hingga KPH. Ini adalah buku yang memang belum diterapkan dan harus diterapkan dalam melakukan penghitungan perubahan tutupan lahan gitu. Buku ini sangat berat ya untuk dilakukan oleh Ditjen PPS karena tenaganya yang sedikit, dan berat juga untuk dilakukan karena prosesnya membutuhkan waktu yang banyak. Di mana contoh di sini dalam gambar alur ini, pengguna atau staf harus melakukan sebuah tindakan overlay data tutupan lahan dua periode, misalkan dari tahun 2015 sampai 2020. Kemudian ditetapkan seperti apa klasifikasi perubahan tutupan lahannya, apakah adanya deforestasi, ataukah degradasi, ataukah forest gain, ataukah stable forest, dan lainnya gitu. Kemudian dari masing-masing kelas perubahan ini dilakukan sebuah random sampling ya, sebuah poligon lingkaran yang harus kita interpretasi secara manual. Apakah benar tahun 2015 ini sawah, kemudian di tahun 2025 ini adalah misalkan menjadi kelas pertanian lahan kering gitu, atau ataupun sebaliknya gitu. Dan ini diinterpretasikan secara manual oleh pengguna itu, dan ini sangat tidak mungkin, ada banyak ratusan titik yang harus diinterpretasikan. Kemudian dilakukan penghitungan akurasi dana nantinya, kemudian di-adjust berapa nilai sebenarnya untuk setiap kelas perubahan terhanakan dan diterapkan dalam suatu WebGIS. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menjawab adanya masalah tadi, maka tujuan penelitian ini yang pertama adalah terkait menjawab seperti apa capacity gap yang ada itu, maka perlu dilakukan sebuah proses optimization, yaitu bagaimana menekankan efisiensi gitu, penyederhanaan alur kerja ya dari buku tadi gitu ya, diterapkan sehingga tidak memberatkan pengguna itu. Kemudian terkait adanya knowledge gap, maka perlu adanya knowledge translation, di mana buku SOP ini harus diterapkan, tapi dengan bantuan algoritma AI untuk bisa memudahkan pengguna. Kemudian dengan adanya digital gap tadi, maka ya perlu adanya digital empowerment, di mana penelitian ini akan fokus kepada output model data terlatih, artificial intelligence, dan juga modul penghitungan-penghitungan yang perlu diterapkan kepada web simetri nanti.
harapannya ketika model dan modul tadi sudah terbentuk dan digunakan di dalam sebuah web simetri dapat mendukung NDC, National Determined Contribution, yang sudah disepakati untuk menjadi rujukan dalam kegiatan perdagangan karbon khususnya di area kelautan sosial gitu. Dan jika ini diterapkan, kemudian maka WP Symmetry itu diharapkan dapat bersinergi dengan aplikasi SRNPPI untuk mendaftarkan apa rencana aksi mitigasinya itu untuk perdagangan karbon itu. Di sini saya coba membuatkan seperti apa sih interoperability ketika simetri ini bersinergi dengan aplikasi lainnya, misalkan dengan Direktorat PKPS, adanya aplikasi AKPS, di mana aplikasi ini akan mengirimkan kelompok perhutanan sosial pada aplikasi simetri gitu. Sehingga eh, data kelompok ini kemudian akan dilakukan proses penghitungan akurasi dan pembuatan seperti apa rencana aksi mitigasinya, dan syukur-syukur aplikasi simetri ini bisa membuat sebuah dokumen DRAM gitu yang bisa dikirimkan kepada aplikasi SRNPPI. Jadi aplikasi SRNPPI akan menerima dokumen DRAM dari simetri. Kemudian dokumen ini akan diolah oleh SRNPPI, dan kemudian akan mengirimkan status seperti apa dokumen DRAM-nya, apakah dokumen DRAM ini issued atau ditolak ataukah lainnya. Nah, kemudian status-status inilah yang akan dikirimkan oleh Simetri kepada aplikasi GoCodes gitu. Nah, nanti aplikasi GoCodes lah yang akan bertanggung jawab jika SRNPPI apa namanya sudah isu terkait dokumen DRAM-nya dan mendapatkan sertifikat pengurangan emisi atau SPEGRK yang sudah disahkan, maka tugas GoCodes adalah mendata berapa sebenarnya nilai transaksi ekonomi atau nilai ekonomi karbon yang sudah didapat oleh kelompok perhutanan sosial. Jadi Simetri akan membantu GoCodes untuk mencari data tersebut. Gitu. Simetri ini digunakan oleh Direktorat PPS dan juga oleh tim di lapangan daerah ya provinsi, karena banyak pihak yang terkait untuk perdagangan karbon ini, dan provinsi harus ikut serta dalam perdagangan karbon ini. Kemudian terkait bagaimana sih penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah tadi gitu, dengan tujuan-tujuan yang ada, maka dibutuhkan peta spasial kawasan hutan, peta spasial perhutanan sosial, peta spasial tutupan lahan, dan juga citra satelit. Di mana peta tutupan lahan ini akan dan citra satelit ini akan membantu dalam hal proses pembuatan dataset training gitu, yang akan nanti dijadikan sebuah model menggunakan AI dan untuk melakukan penghitungan akurasi dan uncertainty di area perhutanan sosial. Kemudian modul ini akan menjadi sebuah modul yang akan digunakan oleh web simetri. Begitu juga tadi model AI-nya tadi juga akan digunakan oleh web simetri. Kemudian setelah dilakukan penghitungan akurasi ini, kemudian juga akan dilakukan hitungan emisinya gitu. Karena ketika kelas tutupan lahannya sudah dihitung berapa luasannya, maka dapat dihitung berapa sih nilai karbonnya, berapa sih nilai emisi karbonnya, berapa sih nilai serapan karbonnya gitu. Dan ketika sudah diketahui nilai ini, maka dapat kita lihat dari aksi-aksi mitigasi tadi berapa sebenarnya nilai mitigasi gas rumah kaca yang dihasilkan itu. Jadi modul penghitungan ini dan modul tiga penghitungan ini akan digunakan oleh web simetri. Begitu juga dengan model AI terlatih yang sudah dibuat tadi. Berikut adalah buku yang digunakan oleh kami dalam menginterpretasi kelas tutupan lahan. Di sini contoh ada hutan lahan kering primer. Seperti inilah hutan lahan kering primer di dalam interpretasi citra gitu. Begitu juga dengan kelas lainnya seperti sawah, kemudian air, kemudian tanah kosong, bangunan dan lain-lain. Di sini ada buku panduannya. Kemudian buku yang kedua ini memandu kami bagaimana kami menghitung nilai stok karbon, emisi karbon, juga serapan karbonnya. Buku ini kami gunakan. Buku yang ketiga yaitu buku yang akan menjadi panduan bagaimana melakukan perhitungan terkait pengurangan emisi, kemudian penerapan serapan gas rumah kacanya juga. Di sini adalah buku panduannya. Dan
Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh kami dalam rencana penelitian ini pertama adalah studi literatur, kemudian kami mengumpulkan data spasial tadi di Kementerian Kehutanan, kemudian melakukan akuisisi data Citra Sentinel-2 dan juga Landsat 8, kemudian kami lakukan pre-processing, kami lakukan koreksi geometrik dan lain-lainnya, kemudian kami melakukan ekstraksi fitur seperti yang dibutuhkan seperti NDPI dan NDBI. Kemudian dari data-data tersebut kita akan membuat dataset training, dan kita akan membuat pelatihan data latih model terlatih menggunakan XGBoost ataupun CNN. Kemudian hasilnya akan kami komparasikan mana yang terbaik antara XGBoost dan CNN gitu. Jika memang XGBoost adalah yang terbaik, maka XGBoost akan digunakan oleh BP Simetri ataupun sebaliknya. Kemudian kedua adalah membuat modul penghitungan akurasi berdasarkan buku SOP tadi, kemudian akan digunakan oleh BP Simetri. Kemudian yang ketiga membuat sebuah modul penghitungan emisi dan serapan karbon, kemudian akan digunakan juga oleh BP Simetri modul ini. Kemudian juga yang terakhir adalah modul bagaimana menghitung nilai mitigasi gas rumah kaca berdasarkan rencana aksi mitigasi gas rumah kaca tadi, di mana modul ini juga akan digunakan oleh BP Simetri. Eh, ini adalah timeline rencana penelitian kami di mana saat ini sudah memasuki kolkium di bulan 8 dan sesuai dengan rencana penelitian sebelumnya gitu hingga kapan kami melakukan penelitian, kemudian kapan sidang komisi, publikasi hingga seminar selanjutnya. Proposal ini sudah kami sampaikan ke Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial dan beliau sangat antusias menyetujui juga secara lisan ya terkait proposal bagaimana aplikasi simetri ini dapat digunakan oleh Direktorat TPS untuk melakukan tugas dan fungsi dari Direktorat TPS itu sendiri. Sekian rencana dari penelitian kami yang bisa sampaikan. Mohon masukan, saran dan kritiknya agar penelitian ini dapat kami lakukan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya dari Mas Dani. Berikutnya kepada Mas Mahfudin Nur, silakan. Terima kasih Bu. Eh, Sebelum pertanyaan ya Bu ya, saya mengucapkan selamat dulu ke Mas Dani udah sampai ke Kolokium. Eh, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyain sih Bu, terkait itu kan pengambilan datanya menggunakan visual interpretasi ya. Nah, itu kan ada dia tuh kan banyak tadi di makalahnya ada NDPI, NDBI, dan MWDWI misalnya. Nah, kaitan terkait tentang NDPI dan ketiga itu untuk tutupan lahan itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat dari makalahnya kan itu ada Google Colab sama Jupyter Notebook ya. Itu kan aplikasi yang hampir sama. Kenapa dipakai berbarengan gitu? Terus pertanyaan yang ketiga, kan itu eh, perhitungan akurasi di berdasarkan tutupan lahan. Nah, untuk manfaatnya kan kita di sana pakai Direktorat Pengendalian ya, Perhutanan Sosial. Manfaat untuk direktorat itu sendiri bagaimana ya, Mas? Paling sekian dari saya, Bu, pertanyaannya, Bu. Silakan langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon izin untuk menanggapi tiga ya pertanyaan ini. Yang pertama terkait apa namanya kelas dari visual interpretasi tadi kan ada ekstraksi dari NDPI, NDWI gitu ya, dan NDBI. Nah, ketika memang melakukan interpretasi visual dengan bantuan buku panduan tadi yang tadi disebutkan bagaimana kami menginterpretasikan citra, itu kan kami lakukan pertama itu dengan cara manual dulu untuk membuat data latih gitu. Kemudian dari sebaran-sebaran poligon yang ada seluas 1 hektar ini yang kami tetapkan pada setiap kelas tutupan lahan, ada sawah, ada pertanian campur, ada hutan primer, sekunder, mangrove gitu kan, dan juga air itu akan kami sebarkan pada tiap-tiap kelas gitu berdasarkan panduan yang tadi disebutkan. Nah, ketika sudah dibuatkan kelas-kelas tadi dan sebaran-sebaran random sampling tadi, maka
akan diambil nilai fitur ekstrak visualnya gitu dengan menggunakan NDPI gitu kan. Kalau memang di dalam kawasan hutan itu kami akan menggunakan NDPI seperti apa tuh apa namanya nilainya, nilai ekstrak pixel value-nya gitu ya. Kalau memang itu di lahan terbangun atau perumahan atau pemukiman itu kami akan menggunakan apa NDPI itu kan. Kemudian kalau misalkan ada di bahan air atau tubuh air itu kami akan menggunakan apa ekstraksi fitur dari apa namanya NDWI gitu ya. Itu ya. Jadi masing-masing ada perannya sendiri gitu. Jadi untuk kita simpan berapa sih sebenarnya nilai pixel value dari ekstrak fitur tadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih terkait Google Colab dan Jupyter ya. Nah, Google Colab itu akan digunakan oleh kami dalam untuk apa ya akuisisi data gitu. Ya karena kan itu membutuhkan resource yang sangat besar gitu. Juga termasuk apa namanya analisis spasialnya, citranya gitu kan memberat ya. Kami membutuhkan Google Colab. Kalau Jupyter kami gunakan secara lokal karena kan kami menggunakan data data spasial dari Kemenhub ya saat ini Kemenhub itu kan saya menjaga data tersebut tidak tersebar kemana-mana gitu walaupun memang itu di akun saya di Google gitu kan jadi apa namanya untuk menjaga hal tersebut untuk proses spasial apa namanya tuh geoprocessingnya intersect dan lain-lain kami menggunakan Jupyter apa namanya tidak menggunakan Google Colab gitu, untuk menjaga keamanan data spasial tadi. Kemudian yang ketiga penghitungan akurasi ini apa sih manfaat untuk di data TPS gitu. Nah, Direktorat TPS adalah direktorat yang baru apa ditetapkan di tahun 2024 ya kalau tidak salah itu. Jadi memang masih belum ada alat tools yang bisa digunakan untuk melakukan apa fungsinya gitu ya sebagai apa untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan monitoring gitu kan. Nah, memang penghitungan akurasi ini memang tidak dilakukan. Jadi dengan adanya modul dan model yang akan dibuat ini, harapannya Direktorat PPS ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Contoh pada tahun 2019 itu pernah digalakan perhutanan sosial 4.0 gitu ya. Jadi dengan adanya AI tentu ini akan menjawab tantangan tersebut gitu. Kemudian di tahun ini, tahun 2025, mantan former Dirjen PSKL, Dirjen Perhutanan Sosial, ini sedang menggalakkan perdagangan karbon, perhutanan sosial untuk perdagangan karbon. Gitu. Jadi satu kali apa namanya ini dua langkah ini bisa terlampaui ya, dengan mendukung perhutanan sosial gerakan perhutanan sosial 4.0 kemudian saat ini perhutanan sosial digalakkan untuk perdagangan karbon ya harapannya website simetri ini ya mendukung dua gerakan tadi gitu yang digalakan oleh former direktur PKPS dan juga former dirjen PSKL saat saat itu gitu ya. Jadi ya harapannya ini bisa memperkuat perhutanan sosial nggak hanya di pusat tapi di daerah juga dapat menggunakan aplikasi simetri ini karena memang gubernur daerah itu memiliki hak untuk melakukan evaluasi perhutanan sosial atau kewajiban untuk melakukan evaluasi perhutanan sosial dan juga terkait perdagangan karbon ini. Mungkin itu yang bisa dijawab dari tiga pertanyaan ini. Semoga jelas. Ya, bagaimana Mas Saya Mahfudin? ada detailnya dikit Bu. Boleh, Boleh Bu. boleh. Eh, itu kan tadi yang diambil dari Citra kan pakai remote sensing itu Sentinel-2 sama Landsat 8 ya. Tadi yang diutarakan kan. Oke, Itu berarti dihitung NDPI-nya dan lain-lainnya dulu, oke, diperbandingkan oke, apa gimana? oke, baik, baik. Saya kelewat ini ada yang lupa. Baik, terima kasih. Langsung siap ya, mohon izin. Kalau Lansat 8 kita gunakan untuk interpretasi citra secara manualnya gitu. Tapi kalau misalkan Sentinel-2 itu untuk memperkuat interpretasi kami dan juga akan kami gunakan untuk mengambil ekstrak value-nya tadi. Jadi ekstrak value ini diambil dari Sentinel-2 bukan dari Lansat 8 gitu karena kan Sentinel-2 itu lebih lebih artinya lebih bagus gitu ya daripada Lansat 8. Jadi itu mungkin Mas Afud. Saya cukup Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dari yang lain, silahkan jika ada pertanyaan ataupun juga saran terkait dengan paparan Mas Dani untuk proposal penelitiannya. Silakan Pak Heri.
Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Terima kasih Kang Dani. Eh, saya ingin menanyakan itu kan tadi kita ingin mengetahui pola perubahan penutupan lahan di kehutanan sosial ya. Nah, Ya, ini kan berarti menggunakan KSCNN dan XGBus. Biasanya kalau model klasifikasi itu seperti XGBus itu kan untuk melakukan prediksi ya. Nah, data historis kalau saya lihat tadi 2018, 2016, 2018, 2023. Kemudian model yang nanti akan dihasilkan dari learning mungkin ya, eh, itu harapannya mau digunakan untuk prediksi apa gitu kan ya? Karena bentuk gambar tadi sebenarnya prediksi apa sih yang diharapkan dari ini dari hasil permodelan ini dan penggunaannya untuk kedepannya untuk seperti apa gitu. Terima kasih. baik. Langsung dijawab Ibu atau? Iya, silakan langsung Oh, ditanggapi. baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Pertama terkait klasifikasi ya Pak dari SCBUS dan CNN. Jadi tutupan lahan yang ada saat ini ada 23 kelas tutupan lahan. Hutan primer, hutan sekunder, pertanian dangkring, pertanian campur, sawah, air, itu, perkebunan, dan lain-lain gitu Pak. Nah, dari masing-masing kelas ini bagaimana mesin dapat mengklasifikasikan itu tiap kelasnya itu berdasarkan hasil dan data latih tadi gitu. Nah, kalau terkait datanya dari tahun 2006, kemudian 2016, 2018 dan 2023, peta tutupan lahan 2006 dan 2016 itu akan kami gunakan sebagai baseline data karena memang di dalam melakukan penghitungan emisi GRK itu butuh data baseline data dasarnya itu untuk dibandingkan antara 2016 hingga 2006 hingga 2016 untuk dibandingkan dengan data penelitian saat ini yang akan dilakukan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi di tahun 2018 sampai tahun 2023 inilah area penelitian kami gitu, yang akan kami sandingkan dengan data baseline tadi yang 2006 hingga tahun 2016 gitu ya. Nah, kemudian apa namanya dari hasil klasifikasi yang sudah dilakukan, maka akan dihitung nih, berapa sih sebenarnya nilai akurasinya. Kenapa harus dihitung nilai akurasi? Karena memang dari pembuatan peta tutupan lahan itu kan memang diinterpretasikan secara manual, secara visual dengan nilai akurasi satu banding petanya itu 1 banding 250.000 gitu kan. Ini sangat apa namanya luas itu. Jadi kemungkinan ada kelas tutupan lahan lain yang kalau misalkan didetailkan lagi jadi 1 banding 50.000 masuk ke kelas yang lain. Nah, itu seperti itu yang dihindari. Sementara untuk yang sentinel itu kan citanya harusnya lebih tinggi gitu. Jadi bagaimana akurasi yang sudah ada ini gitu dari penutupan lahan. Misalkan dari yang tadinya pertanian dan kering campur. Kalau pertanian kering campur itu misalkan ada kopi, ada pohon kayu lainnya, nah itu pertanian kering campur di tahun 2018. Kemudian ternyata di tahun 2023 berubah menjadi pertanian lahan kering campur, yaitu misalkan atau sebaliknya gitu dari pertanian yang campur yang tadi yang ada kopi dan juga hutan, eh, tanaman kayu hutan menjadi pertanian lahan kering yaitu menjadi kopi aja gitu. Nah itu atau jagung aja atau coklat aja. Nah itu yang satu perubahan yang terjadinya penurunan gitu nilai karbon karena di setiap kelas tutupan lahan itu ada nilai karbon tiap hektarnya, dan itulah yang akan kita hitung berapa sebenarnya perubahan lahan ini. Misalkan dari hutan menjadi non hutan itu ada apa namanya kejadian deforestasi gitu, dan berarti terjadinya emisi karbon. Nah, berapa nih nilai emisi karbon yang dihasilkan gitu, atau bahkan tadi dari pertanian lahan kering campur menjadi atau dari pertanian lahan kering menjadi lahan kering campur itu kan terjadi kenaikan tutupan lahan, maka nilai karbonnya juga akan meningkat. Inilah serapan dari aksi mitigasi yang ada gitu dari kelompok perhutanan sosial. Jadi ini adalah klasifikasi untuk menghitung berapa sih sebenarnya nilai serapan karbon dan emisi karbon yang ada di perhutanan sosial selama kurun waktu 5 tahun dari 2018 sampai tahun 2003 berdasarkan baseline data untuk kita bandingkan dengan 2006 sampai 2016. Itu mungkin Pak Heri ya, semoga bisa menjawab. Bagaimana Pak Heri? Sudah cukup? Ya, oke. Dari yang lain, silakan.
Jika ada. Oke, Pak Hendro, silakan. Ya, selamat siang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Dani ya atas Baik, terima kasih. eh, atas presentasi kolokviumnya. Ya, mungkin saya pengen mau bertanya terkait validasi sentinelnya, ya. Kemudian buat dari sisi overlay-nya. Tadi ada dimension, Mas Dani ada eh, menggunakan data Sentinel-2. Nah, dari sana dapat nilai dari NDVI dan NDBI buat vegetasi dan kawasan terbangunnya, Mas ya. Iya, Nah, kemudian kan di sini kita harus melakukan tadi dimention juga ada kawasan-kawasan yang di mana itu kawasan perkotaan lah atau kawasan lahan sawah gitu ya. Nah, itu tuh gimana caranya penelitian Mas Dani dapat menginterpretasikan kawasan-kawasan tersebut dari nilai NDVI dan NDBI-nya? Apakah metodenya berdasarkan penelitian sebelumnya atau eh, ada nilai tertentu atau koefisien tertentu gitu, Mas? Mungkin ini juga membantu saya juga ya, karena pengen tahu sih terkait validasi Sentinel-2-nya tadi gitu untuk overlay. baik. Eh, izin langsung ya menjawab Ibu atau ada lagi Pak Mas Hendro? Iya, cukup itu aja, Mas. Baik, mohon izin untuk Kak, menjawab Ibu. silakan. Terima kasih. Baik. Citra sertifikat Sentinel 2 tentu itu adalah apa ya citra multispektral ya di mana nilai dari citra ini kan ada nilai pixel, value, nilai red, RGB seperti itu, nilai nilai apa namanya sphere dan lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan eh, ekstrak dari fitur tersebut, misalkan NDVI itu kan mengambil dari apa namanya tiap band yang ada nilai-nilai tersebut kita ambil. Jadi ada banyak band, misalkan 12 band di dalam citra spektral tersebut itu. Nah, kalau NDPI dan NDBI tentu enggak semua nilai band tersebut diambil. Jadi ini akan lebih menyederhanakan. Bedanya kalau misalkan kita enggak mengambil nilai NDPI atau NDBI, maka nilai pixel dari 12 band yang ada di citra tersebut akan kita ambil gitu. Akan besar yang nilai pixel tersebut yang akan kita ambil. Beda jika kita akan mengambil berdasarkan nilai NDPI atau NDBI tadi. Jadi hanya band-band tertentu yang kita ambil gitu. Jadi ini untuk menyederhanakan dan untuk mempercepat mengklasifikasikan tiap tutupan lahan yang ada gitu. Jadi misalkan tadi ada hutan primer, itu kan tentu nilai-nilai nilai fikselnya akan berbeda dengan pemukiman gitu ya. Dan nilai fikselnya karena yang diambil apa dari NDPI beda dengan yang apa yang akan kita ambil dengan NDBI. Jadi hal ini akan meringankan untuk mengambil nilai-nilai fiksel tersebut, Mas Hendro. Jadi tiap kelas pasti akan berbeda tutupan lahannya gitu. Apakah ini menjawab Mas Hendro atau kurang atau ini Ya, yang dimaksud? ya, bayang bayang gitu, Mas. Cuman Oke. tadi ini Ah. sih penasaran dari sisi ininya sih penentuan Oh, eh, apa penentuan interpretasinya gitu ya kawasan itu kan kita cuma dapat nilai NDVI sama NDBI-nya ya ya, ya. gimana itu kan dari eh, spektral yang band ada misalnya ada 12 band gitu dari jenis spektral yang kita punya. Nah, cuman kan kita untuk mengkategorisasi dia itu kawasan tertentu kan harus ada baseline-nya menggunakan apa gitu ya. Saya pengen tahu sih terkait pengkategorian itu dari Google Earth Engine atau bahkan dari Python. Mas Dani menentukannya berdasarkan apa seperti itu gitu. Eh, baik, saya mohon izin share screen aja ya terkait Silakan. apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan ya. Eh, Silakan Mas. Sebentar, mohon izin.
Eh, Baik, kalau misalkan terkait apa nilai pixel value, saya cari dulu ini apa namanya, nah ini ya. Oke, alat dan bahan ya. Mas Endro dan teman-teman. Jadi citra satelit Sentinel-2 ini apa namanya akan diambil nilai pixel value-nya gitu. Kemudian apa namanya dari indeks spektra yang ada NDPI, MNDWI untuk air gitu. Ini pasti menggunakan band-band berbeda gitu ya. Nah, ini yang akan kita ambil nilainya. Kemudian hmm, tentu ini berdasarkan penelitian yang ada ya Mas Indro, karena memang banyak penelitian yang apa namanya panduan terkait bagaimana mengambil nilai pikselnya, kemudian tiap kelas depan lahan. Jadi di sini itu kan ada yang namanya apa eh, hutan, kemudian apa namanya pemukiman, apa lahan basah dan lain-lain. Nah, ketika forest land tentu di sini akan menggunakan apa namanya nilai NDPI yang akan diambil gitu. Kalau misalkan tutupan lahan ini masuk ke dalam kategori settlement, maka ini akan mengambil nilai pixel value dari NDPI gitu, seperti itu. Kalau misalkan ini mangrove, kemudian ini sungai atau tubuh air, ini makanya akan menggunakan apa namanya wetland. Kemudian ini juga tetap kalau yang dua ini tetap akan mengambil dari NDPI gitu. Jadi apa namanya masing-masing kategorinya itu sudah ada. Misalkan kalau pertanian dan campur ya itu kan nilai yang diambil adalah nilai tutupan hijau berarti NDPI seperti itu Mas Hendro. Kalau pemukiman yang berarti settlement berarti mengambil dari NDPI seperti itu. Cara-cara apa kita klasifikasikan sendiri mana kelas ini mengambil spektra apa seperti itu Mas Hendro. Singkatnya gitu ya. Apakah ini menjawab Mas Hendro atau ada lagi? Ya, 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 menjawab sih Mas. Soal ini tadi kan, soalnya saya cek di kolokiumnya nggak ada. Ternyata ada baseline untuk menentukan Ada, dia, ada, ya, Mm, untuk menentukan ada. dia jenis lahannya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oke, Memang ini ya ada Mas Hendro di proposalnya. Oh ya, tadi nggak ditampilkan ya di Iya, PPT-nya. enggak Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Hendro. Nah, ini karena waktunya mungkin sudah mepet dan juga ada 3 pembimbing. Nah, apakah pembimbingnya juga akan menyampaikan keseluruhan atau diwakilkan Bapak Ibu? Bagaimana Pak Hari Agung, Pak Mus, Ya, Bu Ana? mohon semuanya, Bu, karena Oh, pandangan oke. nanti berbeda-beda. Sisi Ya, pandangnya. oke. Iya, baik. Karena masing-masing punya expertise yang berbeda-beda. Mohon nanti Mas Dani juga mencatat ya semua yang disampaikan oleh setiap pembimbing. Mungkin dari pembimbing ketiga terlebih dahulu ya, dari Ibu Ana, dipersilakan Bu Ana. Iya, terima kasih Bu Rina. Apa suara saya terdengar, Ibu? Jelas, Sudah Bu. jelas, Iya, jelas. iya, iya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf saya tidak agak telat sedikit. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Mas Dani ya sudah sampai ke tahap kolokium karena saya kebetulan juga ikut diberi kesempatan. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk ikut membimbing terkait dengan perubahan apa ya, khususnya untuk proses uncertainty atau akurasi perubahan penutupan lahannya. Mungkin kalau dari kami atau dari saya sudah ini ya semua sudah sesuai urutannya. Hanya mungkin nanti yang perlu satu mungkin dari Mas Jani sendiri yang harus kembali difokuskan adalah fokus dari tujuan penelitian ini sendiri gitu ya. Artinya karena di sini kan kalau kita lihat kalau semua akan dikerjakan nanti semua jadi cukup banyak gitu loh. Jadi kita fokus ke ini aja apa namanya benar-benar difokuskan. Pertama adalah ke uncertainty perubahan penutupan lahan dan perubahan penutupan lahannya kan itu untuk memantau apakah dari perhutanan sosial atau program perhutanan sosial yang sudah dilaksanakan itu apa namanya sudah apa ada perubahannya gitu. Artinya yang diharapkan kan kalau dari perhutanan sosial ini karena ini terkait dengan karbon adalah berarti bagaimana dia bisa memberikan serapan karbon. Jadi bukan mengemisi gitu ya. Artinya nah itu yang harus berhati-hati karena selama ini mungkin ada beberapa program perhutanan sosial yang
takutnya mungkin dari pihak luar adalah itu justru nanti mengemisi yang harusnya hutan misalnya kemudian menjadi non hutan dan seterusnya. Nah ini difokuskan pada itu. Yang kedua adalah untuk perubahan penutupan lahan sendiri, tadi di Mas Dani juga memakai yang 6 kelas yang dari IPCC. Nah, ini juga nanti harus difokuskan apakah akan memakai kelas 23 kelas, ataukah kelas IPCC, ataukah ya, ini bisa juga karena Mas Dani menggunakan Sentinel, jadi datanya sebenarnya lebih detail daripada 23 kelas yang menggunakan Landsat. Karena ini kan Mas Dani prosesnya kan menggunakan 2018 hingga ke 2023 ya, kalau nggak salah ya. Itu kan hanya sekitar 5 tahunan. Nah, apakah dalam 5 tahunan, ini kita bicara secara realitas saja, apakah dalam 5 tahunan itu ada kemungkinan misalnya dari non hutan bisa menjadi hutan, atau hanya sampai ke tahap misalnya baru ke semak belukar. Ini sebenarnya juga bisa tumbuh dan ini juga bisa ada kenaikan karbonnya. Tapi nanti mungkin tahapnya menjadi revegetasi. Sebenarnya kalau masuk seperti itu nanti jatuhnya bisa ke grassland ya. Jadi misalnya dari barren, lahan terbuka menjadi grassland itu yang kelas IPCC, atau dari lahan terbuka menjadi semak belukar. Nah, apakah semak belukar ini sudah cukup mewakili atau butuh beberapa tingkatan tutupan lahan lagi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau dengan 23 kelas itu pun cukup, misalnya dari 5 tahun itu sudah bisa jadi, saya yakin semak belukar mungkin sudah tertangkap gitu ya. Nah itu mungkin bisa, nggak apa-apa. Jadi kalau dari kami mungkin nanti difokuskan ke sana. Kalau terkait dengan nanti penghitungan emisi, sebenarnya jadi gini, jadi dalam penghitungan karbon itu memang salah satu yang menjadi hal penting adalah uncertainty dari data aktivitas. Data aktivitas itu adalah data perubahan tutupan lahannya. Itu menjadi hal pokok yang harus ada begitu. Kalaupun nanti ketika penghitungan emisi harusnya ya menghitung uncertainty kembali seperti dengan Monte Carlo itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi untuk uncertainty dari data aktivitasnya terpenuhi dan ini ada di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mas Dani. Dan tadi ada pertanyaan misalnya terkait yang misalnya dengan bagaimana dengan nilai NDV ini dapatkan dari mana dan seterusnya, itu nanti sebenarnya sudah ada di training sampelnya Mas Dani ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti jadi mungkin juga bisa disampaikan. Mungkin dari saya itu dulu Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ana untuk beberapa masukannya sudah dicatat ya oleh Mas Dani. Berikutnya dari Pak Mustafa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini tidak on cam, saya lagi sambil nyetir, mohon maaf. Selamat ya Mas Dani, sudah sampai di Kolegium dan sudah menyampaikan ya tadi, dan terima kasih juga tentunya kepada Bu Rina dan juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan masukan ya untuk Mas Dani. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi masukan dan tambahan perbaikan untuk rencana penelitiannya. Terkait dengan domain permasalahannya tadi mungkin sudah dibahas lebih detail ya oleh Bu Ana, dan nanti insya Allah juga mungkin dari Pak Hari Agung yang akan lebih memahami tentang konteks dan domain permasalahannya. Saya mungkin fokus di bagian AI-nya gitu ya Bapak Ibu. Pertama saya ingin garis bawahi saja bahwa ya ini adalah salah satu contoh gitu ya. Contoh klasik di mana kita bisa menerapkan AI atau machine learning dan sejenisnya untuk mengefisienkan, mengoptimalkan sebuah alur atau proses yang kita sudah ketahui tapi perlu dibantu atau ditunjang dengan menggunakan komputer, dalam hal ini AI yang mampu memahami proses dan mampu tanda kutip membantu atau mengassist para pakar di bidangnya untuk melakukan sebuah proses seperti kita bayangkan ini ya, proses perhitungan perubahan uh, tutupan lahan ini sesuatu yang tidak sederhana ya, dan butuh kepakaran gitu ya di situ. Apalagi nanti ketika ditambah dengan kompleksitas dari sisi data yang semakin besar gitu ya, pasti akan butuh
bantuan sebuah sistem komputer yang bisa mengotomasi gitu ya proses tersebut. Nah, ini adalah contoh klasik di mana kita bisa menerapkan AI untuk membantu itu gitu. Nah, sehingga nanti harapannya bisa menghasilkan satu proses yang lebih scalable, lebih lebih cepat dan mudah-mudahan juga lebih akurat gitu ya karena apa mengurangi bias atau mungkin kesalahan pada manusia. Nah, eh, di sini digunakan dua algoritma ya. Tadi sempat ada yang menanyakan juga ya, XGBoost dan juga CNN. Ini sebenarnya menurut saya menarik ini ya. Pertama, ini karena datanya adalah data image ya atau citra dari satelit. Nah, biasanya untuk data citra itu salah satu hal yang biasanya perlu dilakukan dulu adalah kita harus pastikan bahwa proses alur yang kita gunakan itu menerapkan suatu praproses atau pre-processing pada data yang nanti mampu mengoptimalkan penerapan AI-nya. Jadi jangan langsung kita menerapkan misalkan XGBoost ataupun CNN itu pada data itu tanpa kita pahami dulu data ini seperti apa, sifatnya citranya itu seperti apa, dan mungkin perlu dilakukan pre-processing seperti apa sebelum diterapkan model-model machine learning gitu ya. Sebagai contoh misalkan nanti perlu pembersihan, mencerahkan, menormalisasi, atau bahkan mungkin sampai melakukan segmentasi misalnya pada citra. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya ini akan perlu sedikit banyak mengenali segmen-segmen pada citra satelitnya gitu ya. Nah, itu menurut saya juga perlu dipertimbangkan nanti Mas Dani. Apakah perlu kita melakukan pre-processing yang seperti itu gitu ya. Kalau sekarang kan model-model computer vision itu sudah banyak sekali ya. Misalkan untuk melakukan segmentasi ada model UNet dan sejenisnya yang bisa jadi kalau kita terapkan itu dulu nanti hasilnya akan lebih bagus. Nah, ini menurut saya masih terbuka peluang untuk kita explore gitu ya sebelum menerapkan kedua model tadi, XGBoost dan juga CNN. Nah, pemilihan XGBoost dan CNN ini sendiri juga cukup menarik ya. Ini dua model ini kan sebenarnya dua model yang sangat berbeda ya. XGBoost adalah bisa dibilang machine learning klasik ya, bukan computer vision atau deep learning secara spesifik, tapi sebuah algoritma klasifikasi atau prediksi yang klasik ya karena berbasis pada pohon keputusan atau decision tree ditambah dengan boosting gitu ya. Sedangkan CNN itu adalah contoh ya perkembangan terbaru dalam computer vision di mana kita menerapkan metode machine learning-nya. Dua-duanya ini punya cara yang sangat berbeda. Yang pertama kalau XGBoost kan butuh fitur yang kita olah dulu secara matang gitu ya dari citra itu. Sedangkan CNN itu nggak butuh. Dia cukup ya udah kita lempar saja image-nya nanti dia akan cari fitur yang terbaik gitu dari CNN-nya itu gitu. Nah, ini juga nanti perlu kita lihat ya pada data yang seperti ini sebenarnya mana yang lebih baik gitu ya. Kemudian kebutuhan datanya juga beda nanti ya. XGBoost itu biasanya butuh nggak terlalu banyak data. Yang penting fitur yang kita dapatkan bagus, maka nanti dia juga akan berjalan dengan bagus. Sedangkan CNN beda. Karena fiturnya itu dia harus hitung dari datanya secara langsung, dia butuh data yang besar, lebih besar gitu ya. Nah, ini juga dua karakteristik yang berbeda dari kedua model yang digunakan itu. Sehingga nanti kuncinya adalah bagaimana kita mengeksplor dan mengoptimalkan keduanya dan nanti mencari kira-kira mana yang paling baik gitu dari kedua model itu pada kasus ini. Karena ini mungkin adalah satu kasus yang cukup baru gitu ya, yang belum banyak meneliti di mana kita bisa menerapkan AI di situ. Nah, tinggal kita lihat nanti kira-kira yang paling tepat di situ yang mana gitu. Nah, ini menurut saya sangat menarik. Jadi sekali lagi Mas Dani, mari kita kerjakan dengan baik dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik juga. Kira-kira itu mungkin terima kasih Bu Rina dan rekan-rekan semuanya saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustafa. Dan terakhir dari pembimbing utama, silakan Pak Hari Agung. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebuah pengalaman berharga ya untuk kita mencoba mensupport keperluan di kementerian ya. Terima kasih Ibu Ana yang memberi kesempatan untuk kami juga. Mungkin di presentasi tadi Mas Dani perlu untuk menyiapkan atau mengantisipasi bahwa ya hadir nih beragam nih Mas Dani. Ada yang ngerti remote sensing, ada yang tahu sedikit, ada yang tahu di sisi data analitiknya gitu ya. Sehingga tadi terima kasih ada Mas Mahfud, kemudian tadi yang memberi tanggapan. Misalkan mungkin akan lebih baik kalau kita cerita dulu ini di Dephood, contoh datanya kayak gimana ya Mas Dani ya. Bisa ambil dari yang panduan ya. Ini kebetulan Bu Ana juga salah seorang penulis panduannya gitu Bu Ana ya. Ini yang misalkan yang di
gambar 34 yang di SOP ini contoh deforestasi, bahwa dari hutan primer berubah menjadi non hutan misalkan. Nah, kenapa pada contoh tersebut sebuah poligon dilabelkan hutan? Oh, pakai algoritma atau menurut pengalaman di Deadwood pakai NDVI gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah ngerti, oh NDVI itu adalah respon dari band infrared dengan red. Yang lain mungkin bingung nih tadi maksud NDVI itu apa. Sehingga memang penting ditampilkan karakteristik respon masing-masing band terhadap objek di bumi tadi. Nah, itu tadi yang nyambung Mas Dani dengan yang disampaikan Pak Mus. Kalau di SOP sudah ada keterangannya untuk mengkelaskan hutan primer berdasarkan pengalaman di kementerian pakai NDVI skala gini. Kalau untuk apa tadi tambak gitu ya, mangrove pakai apa? Kan tentu sudah ada dasarnya ya. Nah, itu kan berarti masuk ke fitur yang mau dimainkan di XGBoost gitu. Sedangkan tantangannya gimana kalau pakai cara yang seperti itu? Mungkin tadi udah disebut juga sih di presentasi tadi tidak gamblang ya, bahwa resolusi yang dipakai kan 1:50.000 ya Mas Dani ya. Kemudian 50.000 lalu kan dibikin sampel-sampel ya, yang itu lingkaran luasan 6,25 hektar gitu ya. Kalau semakin banyak sampelnya semakin bagus, tapi kan jadi tambah biaya, tambah waktu. Atau kalau sampelnya semakin teliti juga demikian, semakin berat. Sebenarnya tadi Bu Ana udah menyebut kalau kita pakai Sentinel yang resolusinya 10 meteran, itu lebih baik daripada data yang selama ini dipakai di Deadwood Landsat yang 30 meteran ya. Jadi secara potensi sebenarnya bisa, tapi kan ini gimana nih mengadopsinya. Sehingga tadi mungkin dari Pak Mus, ya sudah, mungkin kalau kita cobakan pakai CNN, siapa tahu fitur-fitur tadi secara otomatis terekam oleh CNN. Ya, jadi nggak perlu didetailkan dulu titik-titik sampelnya, kemudian diambil fitur NDVI atau yang lainnya, tapi langsung masuk ke image processingnya gitu ya. Nah, itu mungkin nanti yang bisa diceritakan sehingga ujung-ujungnya bisa mendeteksi perubahan lahan ya dari satu tipe ke tipe lain. Dan tadi Bu Ana menggarisbawahi lebih penting untuk menghitung potensi karbonnya Ibu ya. Nah, Iya Pak, iya. kalau yang itu barren, lahan terbuka, kemudian dalam 5 tahun itu berubah menjadi vegetasi, kan dia asumsinya menyerap karbon berapa banyak ketimbang emisi yang tadinya itu pohon lalu terbakar kehilangan karbon berapa gitu. Seperti itu Bu sisi pandangnya ya. Iya. Jadi apa artinya bahwa PS itu berhasil gitu, kita melihat juga seperti itu Pak. Ya, jadi dari karbon balance-nya, net sink-nya perlu diceritakan juga. Betul. Ya. Mungkin seperti itu dari saya Berina, ini memang sebuah tantangan ya untuk kita bisa mensupport pekerjaan real di kementerian. Semoga nanti bisa ada manfaat yang nyata. Amin. Terus aja Bu Rina, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, baik dari ulasan dari pembimbing semuanya, dari masing-masing expertise-nya, semoga bisa memberikan insight ya kepada Mas Dendi untuk bisa menyempurnakan proposalnya dan juga sudah bisa memulai penelitiannya karena ini ditargetkan bisa selesai bulan berapa bulan Mas? Insya Allah Dua ya, gitu pengennya ya sih Februari ya. Jadi Februari. semoga bisa selesai tepat waktu gitu ya, bisa komit dengan apa yang sudah dipropos di proposal gitu dan prosesnya berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kolokium hari ini. Saya cukupkan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi selamat kepada Mas Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Terima Pak kasih Bos. Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih. Makasih semuanya. Ya. Ya. Ya.